Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, pada video kali ini saya ingin membuat ujian tengah semester organisasi dan arsitektur komputer. Oke guys, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe. Check it out. Oke guys, kali ini saya ingin membahas tentang memori eksternal. Yang pertama yaitu magnetic disk. 1. Pengertian magnetic disk. Penyimpanan magnetik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan magnetic disk merupakan penyimpanan sekunder yang paling banyak dijumpai pada sistem komputer modern. Pada saat disk digunakan, motor drive berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ada sebuah red write head yang ditempatkan di atas permukaan piringan tersebut, seperti pada gambar di samping ini. 2. Metode pengelamatan dalam magnetic disk. Yang pertama yaitu metode silinder. Metode silinder merupakan pengelamatan berdasarkan nomor silinder, nomor permukaan, dan nomor record. Semua track dari sisi disk-pack membentuk suatu silinder. Jadi, bila suatu disk-pack dengan 200 track per permukaan, maka mempunyai 200 silinder. Bagian nomor permukaan dari pengelamatan record menunjukkan permukaan silinder record yang disimpan. Jika ada 11 piringan, maka nomor permukaan dari 0 sampai 19 atau dari 1 sampai 20. Pengelamatan dari nomor record menunjukkan di mana record terletak pada track yang ditunjukkan dengan nomor silinder dan nomor permukaan. Yang kedua yaitu metode sektor. Setiap track dari pack dibagi ke dalam sektor-sektor. Setiap sektor adalah storage area untuk banyaknya karakter yang tetap. Pengelamatan recordnya berdasarkan nomor sektor, nomor track, dan nomor permukaan. Nomor sektor yang diberikan oleh disk controller menunjukkan track mana yang akan diakses dan pengelamatan record terletak pada track yang sama. 3. Komponen magnetic disk. A. Spindle. Hard disk terdiri dari spindle yang menjadi pusat putaran dari keping-keping cakram magnetik penyimpanan data. Spindle ini berputar dengan cepat. Oleh karena itu harus menggunakan high quality bearing. Dahulu hard disk menggunakan ball bearing. Namun kini hard disk sudah menggunakan fluid bearing. B. Cakram magnetik atau magnetic disk. Pada cakram magnetik inilah dilakukan penyimpanan data pada hard disk. Cakram magnetik berbentuk plat tipis dengan bentuk seperti CDR. Dalam hard disk terdapat beberapa cakram magnetik. Hard disk yang pertama kali dibuat terdiri dari 50 piringan cakram magnetik dengan ukuran 0,6 meter dan berputar dengan kecepatan 1200 rpm. C. Read write head. Read write head adalah pengambilan data dari cakram magnetik. Head ini melayang dengan jarak yang sangat tipis dengan cakram magnetik. Dahulu head bersentuhan langsung dengan cakram magnetik, sehingga mengakibatkan keausan pada permukaan karena gesekan. Kini antara head dan cakram magnetik sudah diberi jarak, sehingga umur hard disk lebih lama. D. Enclosure. Enclosure adalah lapisan luar pembungkus hard disk. Enclosure berfungsi melindungi semua bagian dalam hard disk agar tidak terkena debu, kelembapan, dan hal-hal yang lain yang dapat mengakibatkan kerusakan data. Dalam enclosure terdapat breath filter yang membuat hard disk tidak kedap udara. Hal ini bertujuan untuk membuang panas yang ada di dalam hard disk karena proses putaran spindle dan pembacaan read write head. D. Interfacing module. Interfacing module berupa seperangkat rangkaian elektronik yang mengendalikan kerja bagian dalam hard disk, memproses data dari head dan menghasilkan data yang siap dibaca oleh proses selanjutnya. Interfacing module yang dahulu banyak dipakai dalam sistem EDI dengan sistem ATI yang mempunyai koneksi 40 pin. D. Optical disk. 1. Pengertian optical disk. Optical disk adalah media penyimpanan data elektronik yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan sinar laser bertenaga rendah. Optical disk pertama kali ditemukan pada tahun 1958, lalu kemudian teknologi ini dipatenkan beberapa tahun kemudian. Contohnya seperti gambar di samping ini. 2. Ciri-ciri optical disk. Optical disk memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
A. Menggunakan laser untuk menulis dan membaca data. B. Dapat digunakan untuk menyimpan data yang volumenya sangat besar. Lalu yang C. Dapat membaca lebih cepat. 3. Jenis-jenis optical disc. A. CD, compact disc atau laser optical disc. CD merupakan jenis piringan optikal yang pertama kali muncul. Pembacaan dan penulisan data pada piringan ini melalui laser. CD berbentuk lingkaran dengan diameter 120 mm, serta memiliki lubang di tengahnya yang berdiameter 15 mm. Kapasitas penyimpanan CD dapat mencapai 870 MB, yang dapat menyimpan data hingga 99 menit. Berikut yang di samping ini merupakan gambar dari CD. Contohnya yaitu, yang pertama, CD-ROM. Adalah jenis piringan optik yang mempunyai sifat yang hanya bisa dibaca. Yang kedua, CDR, merupakan jenis CD yang dapat menyimpan data seperti halnya disket, namun isinya tidak dapat diubah lagi. Yang ketiga, CD-RW, merupakan jenis CD yang dapat menyimpan data, namun isinya dapat dihapus dan dapat diganti dengan data yang baru. B. DVD, Digital Video Disc atau Digital Versatile Disc. DVD merupakan pengembangan dari CD. DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD biasa, yaitu sekitar 4,7 sampai 17 GB. Kemampuan DVD dapat dilihat dari jenisnya yaitu, yang pertama, single side dengan kapasitas 4,7 GB. Yang kedua, double side dengan kapasitas 8,5 GB. Yang ketiga, single sided dengan kapasitas 9,4 GB. Yang keempat, double sided dengan kapasitas 17 GB. Berikut yang di samping ini merupakan contoh gambar dari DVD. Blu-ray. Teknologi Blu-ray merupakan format disk optik yang merupakan perkembangan dari CD dan DVD. Keunggulan dari Blu-ray yaitu pada kapasitas lapisan side Blu-ray disk, di mana lebih besar 35 kali dari CD dan lebih besar 5 kali dari DVD. Kapasitas Blu-ray disk 2 layer memiliki kemampuan penyimpan data sampai dengan 50 GB per keping. Di samping ini contoh gambar dari Blu-ray. D. Fluorescent Multilayer Disc atau disingkat dengan FM Disc. FM Disc adalah jenis optical disc yang mampu menampung sampai dengan 140 GB data sekaligus dengan kecepatan baca data sampai dengan 1 GB per detik. Berikut di samping ini merupakan contoh gambar dari FM. C. Magnetic tape. 1. Pengertian magnetic tape. Magnetic tape adalah mode pertama daripada secondary memory. Tab ini juga dipakai untuk alat input atau output, di mana informasi dimasukkan ke dalam CPU dari tab dan informasi diambil dari CPU, lalu disimpan pada tab lainnya. Berikut yang di samping ini merupakan contoh gambar dari magnetic tape. 2. Sejarah perkembangan magnetic tape. Magnetic tape pertama kali dipatenkan oleh insinyur Jerman Fritz Flemmer pada tahun 1928. Berdasarkan penemuan kawat magnetik oleh Valdemar Poulsen pada tahun 1898. Sejarah awal magnetic tape berawal dari pembuatan media rekam pada saat Perang Dunia Kedua. Ketika itu, para insinyur di Jerman menciptakan sebuah alat yang disebut sebagai magnetic phone untuk merekam suara. Insinyur di Inggris meningkatkan kualitas alat tersebut, yaitu dengan membuat mesin portable. Magnetic tape adalah media memori tertua untuk komputer dan sampai sekarang ini masih digunakan. Sebuah pita digunakan untuk pertama kalinya untuk merekam data pada tahun 1951 di komputer Macaulay Accord Univac 1 dan masih digunakan sampai sekarang sebagai media arsip murah dan dapat digunakan kembali. 3. Karakteristik magnetic tape. A. Memiliki densitas atau kepadatan data di mana data direkam dalam titik-titik magnetisitas. B. Terbuat dari plastik yang disebut mylar dan dilapisin peroksida. C. Memiliki panjang 2400 feet dan 3006 feet, ketebalan 2 mm,
diameter 10,5 meter, dan lebar 0,5 inch. D. Mekanisme aksesnya adalah tape drive. 4. Fungsi magnetic tape. 1. Sebagai media untuk penyimpanan data. 2. Untuk alat input atau output. 3. Untuk merekam audio, video, atau sinyal. 5. Cara kerja magnetic tape. Cara kerja magnetic tape yaitu dengan cara data direkam secara digit pada media tape sebagai titik-titik magnetisasi pada lapisan peroksida. Magnetisasi positif menyatakan 1 bit, sedangkan magnetisasi negatif menyatakan 0 bit atau sebaliknya. 6. Jenis-jenis magnetic tape. A. Reel-to-reel tape. Reel-to-reel tape merupakan bentuk magnetic tape tertua. Alat ini mempunyai ukuran lebar 0,5 inch dan panjangnya mencapai 2400 kaki. Jika satu kaki 12 inch, maka 2400 kaki berarti 28 inch. Teman-teman bisa membayangkan berapa panjang dari reel-to-reel tape ini? B. Cartridge tape. Cartridge tape dibuat untuk menyimpan hasil dan suatu backup dari file ke disk. Banyak digunakan untuk komputer mini, dan untuk menggunakannya dibutuhkan cartridge tape unit seperti pada gambar di samping ini. C. Cassette tape. Cassette tape banyak digunakan di komputer mikro. Selain untuk merekam lagu, cassette tape dapat digunakan untuk merekam sinyal berbentuk bilangan biner. Suatu teknik untuk mewakili bilangan biner di cassette tape disebut dengan FCK. Untuk menggunakannya dibutuhkan tape recorder biasa, seperti pada contoh gambar di bawah ini. 7. Sistem blok magnetic tape. Data yang dibaca atau ditulis ke tape dalam suatu bentuk grup karakter disebut blok. Suatu blok adalah jumlah terkecil dari data yang dapat ditransfer antara secondary memory dan primary memory pada saat akses. Sebuah blok dapat terdiri dari satu atau lebih record. Sebuah blok dapat menggunakan physical record. 8. Keunggulan magnetic tape. A. Panjang recordnya tidak terbatas. B. Density datanya tinggi. C. Volume penyimpanan datanya besar dan harganya murah. D. Kecepatan transfer datanya tinggi. E. Sangat efisiensi bila semua atau kebanyakan record dari sebuah tape file memerlukan pemrosesan seluruhnya. 9. Kelemahan magnetic tape. A. Akses langsung terhadap record lambat. B. Masalah lingkungan. C. Memerlukan penafsiran terhadap mesin. D. Prosesnya harus sekuensial. Oke guys, sampai di sini dulu video pertemuan kita kali ini. Thank you for watching and see you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.